Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sholat subuhnya menjadi pemberat timbangan amal akhiratnya semuanya. Dan mudah-mudahan dengan sholat jamaah ini dibuang penyakit-penyakit kemunafikan di dalam hatinya. Dan setelah sholat isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kebiasaan ini terus berlangsung dan menjadi kebiasaan yang dinikmati. Allahumma amin. Saya doakan juga semoga keluarganya dijadikan keluarga yang mendirikan sholat. Kalau ingin punya keluarga yang mendirikan sholat, berdoanya begini: Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doanya siapa? Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Rabbi ja'alni, sama-sama, muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu doanya, semoga keluarganya menjadi keluarga penegak sholat. Nanti kalau sudah menegakkan sholat, rezekinya lancar. Ya, rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qailina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma atina al-hikmah allati man utiha faqad utiya khairan katsiran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kegiatan dari masjid ke masjid, memulai hidup dari masjid, dan mudah-mudahan berakhir hidup juga dari masjid, menjadi pola hidup yang berulang. Dan inilah orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang senantiasa membawa keberuntungan. Wabil khusus pada hari ini saya ingin mengingatkan ada 3 masjid yang dianjurkan untuk dikunjungi, yang ditekankan perjalanannya ke 3 masjid ini dihitung sebagai ibadah, yang harta ketika dikeluarkan mengunjungi 3 masjid ini terhitung sebagai ibadah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan ibadah kecuali menuju 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa, yang ketiga Masjidil Haram. Masjid itu kata Rasulullah SAW, yakni Masjidil Haram. Ada apa Ustaz bicarakan hadis itu hari ini? Karena Masjidil Aqsa sekarang terancam, bawahnya sudah dibuat
ruangan baru, tempat orang-orang musyrik menyembah berhala dan melakukan praktek penyembahan berhala di sana. Mereka menyebutnya sebagai Sulaiman Temple, Haikal Sulaiman. Yang mereka berharap nanti Masjidil Aqsa yang di atasnya itu roboh. Tetapi tempat mereka tetap aman. Bahkan sekarang Kementerian Pertahanan Israel sudah tegas mengatakan bahwa kami ingin membangun sinagog di Masjidil Aqsa, tempat ibadah mereka. Kira-kira sebagai seorang muslim cemas atau biasa-biasa aja? Berarti benar sudah imannya, insya Allah. Kenapa kita masih cemas, Ustaz? Kalau Ka'bah dihancurkan, orang Islam marah atau biasa aja? Marah. Apakah kehormatan Masjid Nabawi juga sama dengan kehormatannya Masjidil Aqsa? Ya. Karena itu kita diperintahkan untuk melakukan perjalanan ibadah ke tiga masjid. Dan pahalanya pun sudah ditetapkan oleh Nabi SAW berdasarkan tentu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Tetapi Masjidil Aqsa saat ini kondisinya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Penistaan demi penistaan, baik di pekarangannya maupun di dalamnya, sedang menghadapi penistaan yang luar biasa kejinya dari kaum yang tidak mengerti tentang kemanusiaan dan toleransi. Alhamdulillah, Indonesia nggak usah diajari tentang toleransi, benar nggak? Kemarin Paus datang ke Indonesia, aman nggak? Karena Indonesia adalah negeri yang cinta pada toleransi, dan kita juga tetap akan terus mempertahankan toleransi kita. Jadi Amerika nggak usah ngajarin Indonesia, betul nggak? Di negara mereka, dan apa yang mereka lakukan, orang Amerika sama Eropa sama sekali tidak menghargai Masjidil Aqsa. Bahkan di New Zealand pernah ada penembakan orang di dalam masjid, ya, di Christchurch. Alhamdulillah, di Masjid Al-Jabar ini hatinya tenang apa enggak? Senang apa tidak? Berbahagia atau tidak? Ini banyak yang berziarah ke sini, ya. Mudah-mudahan hatinya juga tenang, senang, dan tetap menjaga persaudaraan semuanya. Namun di sisi lain kita juga tidak bisa diam terhadap kondisi Masjidil Aqsa yang sekarang sedang mengalami penistaan. Tapi saya yakin Masjidil Aqsa itu adalah tanah yang diberkahi. Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang Allah sendiri akan menjaganya. Sebagaimana Allah menjaga Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, insya Allah Allah sendiri juga yang akan menjaga Masjidil Aqsa dan menghancurkan semua orang-orang yang hendak menistakan Masjidil Aqsa. Lewat tangan siapa? Lewat tangan-tangan orang-orang beriman. Di antara tafsir alladzi barakna haulah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulah, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, karena di sana banyak diturunkan para nabi dan rasul. Itu sebetulnya di antara tafsir-tafsir bil ma'thur. Kenapa tanah sekitar Masjidil Aqsa itu termasuk tanah yang diberkahi? Karena di sana banyak diturunkan para nabi, dan hari ini pun kita menyaksikan di situ juga banyak dikubur jenazah para nabi
dan Rasul, para syuhada dan shalihin. Begitu juga para siddiqin sebelumnya. Kecuali memang makamnya Nabi Musa alaihissalam. Atas permintaan Nabi Musa dalam riwayat hadis yang sahih, cuma Nabi SAW yang tahu di mana letak kuburannya Nabi Musa alaihissalam. Dan itu diminta oleh Nabi Musa sendiri agar tidak dikuburkan di kawasan Al-Haram, di kawasan yang disucikan. Tujuannya apa? Di antara penjelasan para muhaddisin agar kuburan Nabi Musa tidak disembah setelahnya oleh Bani Israel. Kenapa di sana banyak para syuhada? Karena mereka senantiasa menjaga agama Allah dan senantiasa mempertahankan kesucian tanah suci itu. Karenanya orang-orang yang senantiasa memikirkan Masjidil Aqsa sebagai tanah sucinya. Sebab ini sebagai ukuran umat Islam itu diukur kuat atau tidak kuat secara individu. Kita lihat sholat jamaahnya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, siapa yang anaknya kalau azan subuh nggak perlu dibangunin, langsung bangun sendiri dan pergi ke masjid? Angkat tangan. Siapa yang anak-anaknya kalau sholat subuh, wah susah dibangunin dan nggak punya jadwal sholat subuh di masjid, sudah lama nggak ke masjid, sudah runtuh masjidnya di dalam hatinya? Itu tandanya anak itu belum mandiri. Dan itu berarti kita orang tua harus kerja keras lagi mendidik anaknya. Apalagi laki-laki. Laki-laki malah sholat subuh, malah sholat jamaah subuh. Itu cocok. Terutama yang sholat subuhnya tergantung bangunnya. Ada nggak yang begitu sholat subuhnya? Sholat subuhnya kapan jadwalnya? Tergantung bangunnya. Ada nggak begitu sholat subuhnya? Laki-laki banyak kayak begitu. Itu namanya lelaki soleha. Kok lelaki soleha, Ustaz? Karena yang boleh sholat subuh di rumah siapa? Perempuan. Jadi kalau ada laki-laki sholat subuh di rumah, lelaki soleha. Bersyukurlah ibu-ibu yang punya suami suka sholat subuh di masjid, karenanya suaminya suami saleh. Tapi sholatnya di rumah, suami soleh. Ini lagi ziarah, mampir ke sini, nginep atau niat sholat subuh. Nanti sampai rumah sholat subuh jamaah beneran nggak? Hah, jangan-jangan lagi ziarah aja nih. Hah? Baik, insya Allah tetap istiqomah sholat subuhnya ya dari sini ya. Nah, karena orang-orang yang suka sholat subuh berjamaah inilah yang menjadi ukuran umat Islam itu kuat atau tidak kuat di Indonesia. Nah, saya tanya sekarang, jumlah sholat subuh di masjid-masjid di Indonesia, shafnya 100%, 75%, 50%, 25%, 10%, atau 2%? Hah? Berapa persen? 2% lelaki solehnya. Jadi kebanyakan, waduh. Ukuran orang-orang pergi haji dan umroh itu bukan ukuran kesalehan kolektif, bukan ukuran kekuatan secara bersama-sama. Itu hanya ukuran kekuatan kesalehan individu. Saya doakan semoga di sini semuanya dimampukan pergi haji sebelum terlalu tuanya, dan semoga sebelum pergi haji dimampukan pergi umroh dulu. Allahumma, mau nggak pergi umroh dulu? Latihan sholat berjamaah dulu di masjid, subuh sama isya,
Itu minimal. Kalau bisa semua sholat 5 waktu. Siap? Insya Allah dimudahkan rezekinya pergi umrah dan pergi haji. Allahumma. Sekarang yang masih susah, punya anak sholat subuh, punya suami sholat subuh di masjid, gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kenapa saya berulang-ulang ngajarin doa ini? Sebab ukuran kekuatan umat Islam, kuat atau tidak kuat kebersamaannya, dilihat dari perhatiannya terhadap Masjidil Aqsa. Bahkan di dunia ini, kalau kita mau tahu, dunia ini sebetulnya sedang dikuasai kekuatan jahat atau kekuatan baik. Di mana kita melihatnya? Di Masjidil Aqsa. Itulah ukurannya. Sekarang saya tanya, Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang Islam atau orang Yahudi? Di Masjidil Aqsa orang ibadahnya tenang atau diganggu? Berarti yang berkuasa di sana kekuatan baik atau kekuatan jahat? Kekuatan jahat. Dan ukuran untuk bisa menjadi pembebas, pejuang Masjidil Aqsa, dilihat dari sholat jamaahnya, dilihat dari sholat subuh berjamaahnya. Dan orang Yahudi sudah takut dan akan takut selama-lamanya kalau sholat subuhnya umat Islam sudah sama dengan sholat Jumatnya umat Islam. Makanya kalau diukur sholat subuh berjamaah di masjid di Indonesia dibanding sholat jamaahnya berapa persen? Ini sholat jamaah Jumat di Masjid Al-Jabar kira-kira 100%-nya sampai mana Pak? Biasanya sampai belakang. Sholat subuhnya ya segini, alhamdulillah. Untung ditolong sama peziarah di sini. Baik. Nah ini nanti pulang dari sini semangatnya ambil hikmah ya. Sudah dari mana kemarin? Dari Masjid Al-Jabar. Apa hikmah yang didapat? Yang didapat adalah mulai hari ini saya tidak mau jadi lelaki solehah. Dan saya akan bangunkan anak-anak saya untuk salat subuh Nah, alhamdulillah. Dan kepada sahabat-sahabat semua yang hari ini hadir untuk ikut Indonesia Peace Convoy. Sebetulnya apa sih Indonesia Peace Convoy itu? Adalah sebuah simulasi. Sebuah simulasi, satu hari nanti kita akan bersama-sama menjalankan perintah Allah, apa yang digambarkan di dalam surah Al-Isra, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Jika datang janji Allah yang kedua, ini salah satu tafsir. Jika datang janji Allah yang kedua, maka Allah akan buat muram wajah-wajah kamu wahai Yahudi. Sekarang wajahnya orang Yahudi rusak pada mata dunia. Sedang rusak kemanusiaannya. Pembantaian sampai tingkat genosid, pembantaian manusia sudah di atas 40.000 dan 7 Oktober bulan depan genap 1 tahun genosid. Dan alhamdulillah pejuang-pejuang di Gaza masih tegak berdiri dan siap bertempur sampai tetes darah penghabisan. Dan apa yang dialami sekarang baru 50% yang keluar tenaganya, belum 100%. Allahu Akbar. Itu kata mereka yang di lapangan, bukan kata saya. Saya tanya langsung kepada mereka. Baru 50% yang keluar di 1 tahun sebentar lagi. Gerakan selanjutnya akan terjadi di dunia apa? Allah yang bekerja, maunya kita sih cepetan berhenti perang, kasihan banyak orang terbunuh, tapi Allah belum menghentikan. Kenapa? Karena Allah punya cara lain. Bagaimana seharusnya bangsa itu dihancurkan dengan 3 tahapan. Liyasu'u wujuhakum
Allah akan datangkan pasukannya yang akan membuat wajah-wajah mereka muram dan wajah-wajah kebangsaan mereka rusak, wajah politik mereka rusak, wajah militer mereka rusak, wajah ekonomi rusak, apalagi wajah moral dan wajah etik di dunia rusak. Sudah jelas bahwa mereka adalah abnaul qirada wal khanazir, kata Aisyah radhiyallahu anha. Udah kelakuannya seperti monyet dan babi. Selanjutnya apa Ustaz? Selanjutnya setelah muka mereka dirusak, Allah katakan akan ada sebuah kekuatan dan gerakan waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrah, akan datang orang masuk ke Masjidil Aqsa sebagaimana dulu mereka memasukinya. Dan kita melakukan Islam Indonesia Peace Convoy simulasi, karena satu hari nanti kita berharap kita juga rombongan datang ke Masjidil Aqsa. Siap? Birru bidam nafdika ya Aqsa, nafdika ya Aqsa, birru bidam nafdika ya Aqsa, birru bidam nafdika ya Aqsa, birru bidam nafdika ya Aqsa. Jadi kita melakukan Indonesia Peace Convoy ini, konvoy ini lagi latihan. Ini 1000 km pertama supaya menumbuhkan semangat. Insya Allah nanti kita bikin gerakan sedunia masuk Masjidil Aqsa. Siap ikut? Siap. Yang punya tiket pesawat beli. Insya Allah 1000 pesawat berangkat dari Indonesia, dari seluruh provinsi. 1000 pesawat dari Turki, 1000 pesawat dari Pakistan, ya, 500 pesawat dari Malaysia, karena Malaysia kecil, Indonesia besar. Dan dari seluruh dunia Islam. Kita minta Jordania, Mesir, Suriah, Lebanon, buka. Kami sedunia ingin masuk ke Masjidil Aqsa. Selesai nggak saat itu? Selesai nggak? Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan ini hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga yang ziarah ke sini pulang dalam keadaan sehat dan lancar semuanya. Dan yang sudah terbiasa sholat subuh jamaah di Masjid Al-Jabbar juga mudah-mudahan diberkahi selalu, dan mudah-mudahan semua yang berjuang di sini, pengurusnya, imamnya, semoga juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وغزة وفي جميع بلدان المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين المحتلين الظالمين. اللهم عليك بهم. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.